Shalom, selamat pagi Godly Family yang dikasihi Tuhan. Mari kita menikmati teh hangat, teduhkan hati dan hadirkan semangat dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan teh hangat hari ini terambil dari Ayub 6. Saya akan membacakan, demikian bunyinya. Lalu Ayub menjawab, hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca. Maka beratnya akan melebihi pasir di laut. Oleh sebab itu tergesa-gesalah perkataanku. Karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku, dan racunnya diisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Meringkikkah keledai liar di tempat rumput muda, atau melenguhkah lembu dekat makanannya? Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam, atau apakah putih telur ada rasanya? Aku tidak sudi menjamahnya. Semuanya itu makanan yang memualkan bagiku. Kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya Ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang Maha Kudus. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku dan keselamatan jauh daripadaku? Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa? Saudara-saudaraku tidak dapat dipercaya seperti sungai, seperti dasar daripada sungai yang mengalir lenyap, yang keruh karena air beku, yang di dalamnya salju menjadi cair, yang surut pada musim kemarau dan menjadi kering di tempatnya apabila kena panas. Berkeluk-keluk jalan arusnya, mengalir ke padang tandus lalu lenyap. Kafilah dari Tema mengamat-amatinya dan rombongan dari Sheba mengharapkannya, tetapi mereka kecewa karena keyakinan mereka. Mereka tertipu setibanya di sana. Demikianlah kamu sekarang bagiku, ketika melihat yang dahsyat, takutlah kamu. Pernahkah aku berkata, berilah aku sesuatu, atau berikanlah aku uang suap dari hartamu, atau luputkanlah aku dari tangan musuh, atau tebuslah aku dari tangan orang lalim? Ajarilah aku, maka aku akan diam, dan tunjukkan kepadaku dalam hal apa aku tersesat. Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur, tetapi apakah maksud celaan dari pihakmu itu? Apakah kamu bermaksud mencela perkataan? Apakah perkataan orang yang putus asa dianggap angin? Bahkan atas anak yatim kamu membuang undi, dan sahabatmu kamu perlakukan sebagai barang dagangan. Tetapi sekarang berpalinglah kepadaku, aku tidak akan berdusta di hadapanmu. Berbaliklah, janganlah terjadi kecurangan. Berbaliklah, aku pasti benar. Apakah ada kecurangan pada lidahku? Apakah langit-langitku tidak dapat membeda-bedakan bencana? Demikian perkataan Ayub. Saudara, pada bagian ini kita bersama-sama melihat respons Ayub terhadap perkataan sahabat-sahabatnya. Kalau kita melihat kembali di bagian sebelumnya, Elifaz berkata kepada Ayub bahwa sesungguhnya apa yang terjadi kepada Ayub, apa yang menimpa Ayub pasti karena perbuatan Ayub sendiri. Kalau kita bahasakan dalam bahasa kita, mungkin Elifaz itu ngomong gini, udah deh Ayub, kamu gak usah playing victim gitu, pasti kamu punya salah, makanya ini menimpa kamu. Nah, kira-kira begitulah gambarannya apa yang dikatakan Elifaz kepada Ayub di bagian sebelumnya. Di dalam bagian perenungan kita hari ini yang tadi kita sudah baca, kita bisa melihat dan mengerti bahwa Ayub begitu menderita, dia meratap begitu dalam, dan dia memberikan alasannya, yaitu di ayat keempat, bahwa deritanya itu karena dia melihat itu datangnya dari Allah, dari Yang Maha Kuasa. Itu menyakitkan sekali bagi Ayub. Nah, saudara, begitu desperate-nya atau begitu putus asanya Ayub dengan penderitaannya, sehingga dia berharap supaya Allah mengambil saja nyawanya.
Saudara, walaupun demikian, kita melihat sama-sama bahwa Ayub tetap menunjukkan kalau dia itu tidak menyangkali Allah yang berkuasa dalam hidupnya. Nah, hal ini kita ketahui dari perkataan Ayub yang mengatakan bahwa kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Berarti dia masih mengakui bahwa Allah yang berkuasa atas hidupnya, Allah yang memiliki hidupnya. Ayub begitu lemah, tapi dalam lemahnya ia tidak menolak Allah. Nah, saudara, kita melihat sama-sama di bagian ini bahwa bagi Ayub, perkataan sahabat-sahabatnya, penghiburan dari sahabat-sahabatnya itu sama sekali tidak memberikan pengharapan bagi Ayub. Ayub mengatakan bahwa dalam perkataan-perkataan sahabatnya itu, perkataan mereka itu bagaikan fata morgana di tengah gurun. Saudara tahu ya fata morgana ya? Ketika kita di padang gurun melihat ke kejauhan seperti ada air di tengah-tengah gurun. Tetapi ketika sudah didekati ternyata tidak ada apa-apa, hampa dan tidak memberikan kelegaan atau pengharapan sama sekali. Saudara, perkataan-perkataan teman-temannya Ayub ini sama seperti perkataan moralitas saja. Tampaknya baik tapi ternyata enggak ada isinya, kosong. Karena tidak mengandung pengharapan di dalamnya. Kata-kata moralitas itu seperti ya sesuatu yang baik datang karena kita baik. Kalau kita tidak baik, ya tidak datang sesuatu yang baik. Sesuatu yang buruk akan datang pada orang yang buruk. Sesuatu yang baik akan datang pada orang yang baik. Nah, sistem moralitas seperti ini itu tidak mengandung pengharapan sama sekali. Tidak ada Injil yang terkandung di dalamnya bahwa ada pengharapan, ada kemungkinan bagi manusia yang berdosa ini mendapatkan berkat dari Allah, yaitu keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, mari kita coba sama-sama belajar di dalam hidup kita ini. Ketika kita bertemu dengan teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang sedang mengalami penderitaan, sedang dalam kesulitan hidup, perkataan apa yang keluar dari mulut kita? Apakah tetap Injil, apakah tetap pengharapan di dalam Yesus Kristus, atau kita hanya mengatakan moralitas-moralitas saja? Mari kita tetap memperkatakan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudara kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam hidup kami ini mungkin kami seringkali seperti teman-teman Ayub mengatakan hal-hal yang sesungguhnya tidak ada isinya atau tidak ada pengharapan di dalam Kristus di dalam perkataan kami. Tolonglah kami supaya di dalam perjumpaan-perjumpaan kami dengan saudara-saudara kami, dengan teman-teman kami, orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kami terus memperkatakan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa Allah berkasih karunia kepada manusia yang berdosa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalankan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.